Sampai akhirnya langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Tiba-tiba suara perempuan terdengar dari luar pintu memanggil namanya. Di sela-sela anak tangga terlihat berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya. Lasmini bisa melihat dengan jelas ada sepasang mata yang sedang mengintip dari balik sela-sela rambut kusut itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di catatan misteri si manis. Buat kalian yang lagi nonton, apalagi yang sudah subscribe dan like video ini, aku doain semoga segala urusannya dimudahkan. Amin. Cerita seram kali ini dari seorang narasumber perempuan bernama Lasmini. Waktu tahun 2004 lalu, umurnya masih 23 tahun. Dia nekat merantau dari kampung halamannya di Jawa Tengah ke Kota Bogor, mengadu nasib jadi asisten rumah tangga atau ART. Lasmini diterima kerja di sebuah rumah milik keluarga keturunan Arab. Di rumah itu yang tinggal cuma si Nyonya bersama orang tuanya dan kedua anaknya. Si Nyonya dikenal sebagai pengusaha kain yang punya toko cukup besar di salah satu mall di Bogor. Kalau soal suaminya, Lasmini sempat penasaran karena selama beberapa hari kerja, dia nggak pernah sekalipun lihat sosok laki-laki di rumah itu. Waktu sempat nanya pelan-pelan, si Nyonya cuma bilang kalau suaminya sudah pulang ke negaranya di Arab. Katanya mereka sudah berpisah. Jawabannya singkat, datar, dan setelah itu si Nyonya langsung mengalihkan pembicaraan, seolah nggak mau membahas hal itu lebih jauh. Di hari pertama kerja, Lasmini langsung diajak keliling rumah buat dikenalin sama ruangan-ruangannya. Sekalian dikasih tahu apa aja tugas harian dia. Kamar Lasmini sendiri ada di lantai bawah, posisinya tuh percis dekat gudang kecil. Ruangannya nggak terlalu besar, sederhana banget. Di dalamnya cuma ada lemari pakaian dari kayu yang kelihatan sudah cukup lama, sama sebuah dipan tempat tidur kecil di sudut ruangan. Majikannya ini sebenarnya memperlakukan Lasmini dengan baik dan sewajarnya. Cuma ya itu, mereka irit ngomong banget gitu loh. Kalau bicara ya cuma seperlunya aja. 2 minggu sudah dia bekerja. Kejadian aneh mulai terasa. Suatu hari di tengah malam, dia kebangun karena mendengar suara langkah kaki bolak-balik dari arah tangga. Pikirnya mungkin itu adalah salah satu anak majikannya lagi keluar kamar. Tapi anehnya, suara langkah terus mondar-mandir sampai hampir dini hari. Karena penasaran, Lasmini akhirnya keluar kamar untuk menengok. Tapi suara itu berhenti seperti menghilang. Setelah itu, saat dia membalikan badan, suara itu kembali terdengar. Lasmini langsung masuk ke kamar tanpa menengok kembali. Dari situ, perasaan Lasmini udah mulai nggak enak banget. Tapi karena statusnya baru hari pertama kerja, dia milih buat tetap bertahan. Istilahnya mah dibetah-betahin lah ya. Hari-hari berikutnya gangguan di rumah itu malah makin sering terjadi. Ada aja kejadian aneh yang Lasmini temui. Kadang gorden ruangan seperti kebuka ketutup sendiri padahal nggak ada angin. Atau tiba-tiba terdengar suara barang berjatuhan dari dalam gudang di dekat kamarnya. Pas dicek posisinya tuh masih rapih.
Sampai pada suatu malam saat Lasmini lagi nyuci piring sendirian di dapur, telinganya tuh mendengar suara seperti perempuan lagi menangis. Suaranya pelan dan merintih, kayak lagi nahan kesedihan mendalam. Lasmini langsung matiin keran air dan masang telinga lebar-lebar buat fokus nyari dari mana sumber suara itu. Tapi mendadak tangisan itu hilang begitu saja. Besok paginya, karena udah nggak tahan mendam perasaan sendirian, Lasmini mencoba nanya ke pembantu lama di rumah itu. Namanya Teh Elis, asal Jawa Barat. Tapi pas Lasmini baru aja cerita soal suara tangisan semalam, raut wajah Teh Elis tuh langsung berubah drastis dan motong omongan Lasmini. Dia bilang dengan nada berbisik kalau Lasmini gak usah terlalu banyak nanya. Dia cuma bilang singkat, rumah ini memang gak bersih, Las. Setelah ngomong gitu, Teh Elis langsung milih diam dan buru-buru lanjutin kerjaannya. Sejak obrolan singkatnya sama Teh Elis, pagi itu Lasmini bener-bener jadi takut kalau harus kerja sampai larut malam. Apalagi kalau jam dinding udah nunjukin angka di atas jam 10 malam dan semua penghuni rumah udah masuk kamar buat tidur. Sore hari sekitar jam 6, Lasmini disuruh majikannya buat ngambil sesuatu di gudang. Waktu dia lagi nyari-nyari barang, matanya nggak sengaja nangkep ada sosok bayangan di sudut gudang. Bentuknya kayak orang lagi berdiri. Awalnya Lasmini mikir kalau itu mungkin cuma tumpukan barang. Tapi sedetik kemudian bayangan itu seperti bergerak pelan. Lasmini langsung mundur, siap-siap mau lari keluar. Suara majikannya manggil dari luar nanyain barang yang udah ketemu atau belum. Mau gak mau, Lasmini terpaksa masuk lagi dan dia mutusin untuk berani-beraniin diri untuk mengambil barang itu dengan secepat mungkin. Pas dia lagi membungkuk buat ngangkat kardus yang dicari, tiba-tiba ada suara nafas yang dingin tepat di belakang kulit lehernya Lasmini. Lalu Lasmini pun menoleh. Gak ada siapa-siapa di sana, tapi dia yakin 100% ada sesuatu yang lagi berdiri tepat di belakangnya. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung mengambil kardus itu dan lari tunggang langgang keluar dari gudang sambil menahan takut. Beberapa hari berturut-turut, dia mulai sering banget mimpi buruk. Di dalam mimpinya, namanya selalu dipanggil dengan pelan, Lasmini, oleh sosok perempuan yang berdiri diam di depan pintu kamarnya. Dan yang paling bikin merinding adalah wajah perempuan itu mirip banget sama dirinya sendiri. Keesokan paginya saat Lasmini membeli makanan ke sebuah warung kecil dekat rumah itu, si penjual warung nanya sesuatu yang membuat dia bingung. Mbak, gak takut toh kerja di rumah itu? Emang dasarnya si ibu warung ini agak lemes? Celetukannya tuh bikin Lasmini takut. Dia bilang kayak gini nih, di rumah itu kan dulu ada seorang pembantu perempuan yang meninggal. Katanya sih pembantu itu selingkuh sama si majikan laki-laki. Cuma ya itu, kematian si pembantu kayak sengaja ditutup-tutupi dan gak pernah jelas sampai sekarang. Sejak mendengar cerita kelam dari si ibu warung, hati Lasmini benar-benar makin gak tenang. Sampai pada suatu malam, aliran listrik di rumah mewah itu mendadak padam. Anak-anak majikannya yang masih kecil langsung berteriak. Mereka menangis ketakutan dari lantai atas karena gelap gulita.
Mendengar kegaduhan itu, majikannya langsung minta tolong ke Lasmini buat ngambil lilin di dapur. Dengan perasaan campur aduk karena takut, Lasmini terpaksa berjalan sendirian menembus lorong rumah yang lumayan panjang. Pas langkahnya sampai di ambang pintu dapur, dia melihat ada sesosok perempuan lagi berdiri diam membelakanginya. Perempuan itu rambutnya seperti dicempol atau disanggul kecil dan dia mengenakan kain jarik berwarna hitam. Sosok itu berdiri diam tanpa bergerak sedikit pun. Pikiran Lasmini langsung tertuju ke si Teh Elis. Teh Elis. Tapi sosok perempuan berkain jarik itu sama sekali nggak menjawab. Dia tetap diam membelakangi Lasmini. Pas listrik tiba-tiba nyala, lampu dapur kembali terang. Sosok perempuan berkain jarik hitam itu langsung hilang begitu saja dengan sekejap mata. Saking takut, Lasmini refleks menjerit sampai lilin-lilin yang dipegangnya berserakan di atas lantai dapur. Sang nyonya yang mendengar langsung buru-buru nyamperin ke dapur dan nanyain kenapa dia sampai teriak kayak gitu. Lasmini ngejelasin kalau dia melihat ada sosok perempuan berdiri di depan mengenakan kain jarik hitam dan menghilang. Namun si nyonya cuma memberi alasan itu hanya perasaan Lasmini saja. Sejak malam mencekam di dapur itu, sekarang terornya udah berani masuk ke area privasinya. Tiap malam saat udah santai rebahan di kasur, dia mulai mendengar suara ketukan misterius di dinding kamarnya. Kadang suara ketukan itu pelan-pelan berpindah dari dinding ke bagian bawah tempat tidurnya. Suaranya terdengar pas di bawah badannya. Gara-gara itu, Lasmini sampai ketakutan setengah mati buat sekedar menurunkan kakinya dari kasur. Rasanya bener-bener kayak ada sesosok makhluk di kolong tempat tidur siap buat nangkep kakinya kalau dia nekat turun. Tiap malam Lasmini udah coba buat komat kamit baca doa apa aja yang hafal sebelum tidur. Tapi tetap aja rasa takut yang luar biasa itu nggak bisa hilang di pikirannya. Sampai akhirnya ada satu malam yang benar-benar jadi puncak teror buat dia. Lasmini tiba-tiba kebangun dari tidurnya karena kasurnya kerasa kayak agak ambles di bagian ujung kaki. Percis kayak ada seseorang yang baru saja duduk di sana dan numpukin beban badannya. Lasmini coba membuka matanya pelan-pelan. Dia melihat dengan jelas sesosok bayangan perempuan lagi duduk membelakanginya dan menyisir rambut panjangnya yang menjuntai sampai ke lantai kasur. Sosok itu perlahan mulai menolehkan kepalanya ke belakang, menghadap percis ke arah Lasmini. Di dalam kegelapan, Lasmini bisa melihat makhluk itu tersenyum tipis ke arahnya. Di momen itu dia mau teriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Rasanya benar-benar takutnya setengah mati. Tapi di saat Lasmini udah pasrah, tiba-tiba terdengar suara kumandang azan subuh sayup-sayup dari kejauhan. Begitu suara azan menggema, sosok perempuan itu seperti kelihatan bayangan yang menembus tembok kamar dan langsung lenyap begitu saja. Pagi itu rasanya dia udah gak kuat dan pengen banget langsung ngepak barang buat pulang ke kampung halaman di Jawa Tengah. Tapi apa mau dikata, dia terikat kontrak kerja yang masih panjang. Dan dia pun sendiri gak punya uang buat bayar denda kalau nekat keluar secara sepihak. Apesnya lagi nih, si Teh Elis sudah selesai masa kontrak kerjanya.
dia memilih untuk pulang dan tidak lanjut bekerja di rumah itu. Kepergian Teh Elis jelas jadi pukulan telak buat Lasmini. Sekarang dia benar-benar sendirian sebagai ART yang harus ngurusin rumah segede itu. Teror di rumah itu seakan gak ada habisnya. Suatu malam, pas Lasmini lagi berusaha lagi buat merem, kupingnya mendadak nangkep suara aneh dari arah lorong di luar kamarnya. Suaranya kikikan anak kecil lagi tertawa. Karena penasaran, Lasmini mencoba memberanikan diri buat membuka pintunya dan jalan pelan. Lorong di luaran sana terlihat kosong. Tiba-tiba terdengar suara benda yang menggelinding di atas lantai. Sebuah bola mainan kecil itu berhenti tepat di depan ujung kaki Lasmini. Refleks, Lasmini langsung mundur beberapa langkah. Gak lama setelah itu, bola kecil tadi mulai bergerak sendiri menggelinding perlahan menjauhi kamarnya. Gerakan itu benar-benar kayak lagi dimainin sama seorang anak kecil yang lagi asik bermain. Gak pakai mikir lama, gak pakai mikir dua kali, Lasmini langsung masuk ke kamar. Dia meringkuk di atas kasur sambil komat-kamit membaca doa sebisa mungkin. Beberapa hari setelah kejadian bola itu, kondisi fisik Lasmini akhirnya tumbang juga dan dia jatuh sakit. Melihat kondisi ART-nya yang makin mengkhawatirkan, si Nyonya memanggil orang tua keturunan Arab, semacam tokoh agama atau orang pinter, buat datang ke rumah. Orang tua itu kemudian berjalan keliling setiap sudut rumah mewah tersebut sambil membacakan ayat-ayat suci dengan nada yang begitu berat. Sepanjang jalan, raut wajahnya kelihatan serius. Wajahnya tuh kayak tegang. Langkah orang tua itu tiba-tiba berhenti pas percis di depan pintu gudang bawah, area deket banget sama kamar Lasmini. Dia berdiri selama beberapa saat, lalu menggumamkan sesuatu dalam bahasa Arab dengan nada bicara yang tegas. Yang jujur, Lasmini sendiri nggak paham apa artinya. Malam setelah orang tua itu datang, suasana di rumah bukannya tenang, malah makin menjadi-jadi dan kerasa aneh banget. Hawanya tuh mendadak berubah jadi kayak gerah. Sekitar jam 1 malam, Lasmini mendengar kembali suara perempuan menangis dari arah dalam gudang. Bersamaan dengan itu terdengar suara langkah kaki pelan. Sampai akhirnya langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Lasmini. Tiba-tiba suara perempuan terdengar dari luar pintu memanggil namanya. Lasmini lalu memberanikan diri mengintip dari celah pintu. Ternyata di luar tuh gak ada siapa-siapa. Di malam berikutnya pukul 10 malam saat dia akan mematikan lampu ruangan, terdengar suara benda dilempar. Lasmini refleks menoleh ke arah tangga. Di sela-sela anak tangga terlihat berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya. Lasmini bisa melihat dengan jelas ada sepasang mata yang sedang mengintip dari balik sela-sela rambut kusut itu. Badan Lasmini seketika berasa kaku saking syoknya. Keesokan paginya Lasmini akhirnya menyerah. Dia memberanikan diri menghadap majikannya buat minta dipulangkan ke kampung halaman. Lasmini udah bener-bener gak sanggup lagi tinggal di sana. Awalnya sang majikan sempat menolak karena alasan kontrak kerjanya yang belum selesai. Tapi setelah melihat kondisi fisik Lasmini yang makin kurus dan kayak orang linglung, mereka akhirnya luluh dan setuju buat memulangkannya.
Mendengar keputusan itu, Lasmini rasanya pengen sujud syukur karena merasa sangat lega dan langsung beres-beres buat bersiap pulang. Pas dia lagi berjigit buat narik kopernya yang disimpan di atas lemari pakaian, ada selembar kertas yang ikut tersenggol dan jatuh ke lantai. Lasmini memungut kertas itu dan ternyata adalah sebuah foto tua yang sudah agak menguning. Di dalam foto itu terlihat seorang perempuan yang mengenakan kain jarik hitam sedang berdiri berdampingan dengan seorang lelaki keturunan Arab yang wajahnya mirip sekali dengan majikannya saat masih muda. Di balik kertasnya tertera sebuah tulisan tangan yang berbunyi, "Hari terakhir Lasmini, 14 Mei 1974. Seketika itu juga teka-teki selama ini langsung terjawab di kepala Lasmini. Sosok hantu perempuan berkain jarik yang selama ini menerornya ternyata punya nama yang persis sama dengan dirinya, Lasmini. Tampaknya Lasmini terdahulu ini mengalami depresi berat atas apa yang terjadi pada dirinya di rumah ini. Hingga akhirnya mengakhiri hidup secara tragis tepat di dalam kamar yang selama ini ditempati oleh Lasmini. Dia langsung melempar foto itu ke atas tempat tidurnya. Dia buru-buru menyeret kopernya keluar. Lasmini memutuskan buat terus melangkah pergi tanpa menengok ke belakang lagi. Namun, samar-samar di telinganya terdengar sebuah bisikan lirih dari arah dalam kamar. "Lasmini, jangan pergi." Untungnya hari itu Lasmini benar-benar berhasil menginjakan kakinya kembali di kampung halaman di Jawa Tengah dengan selamat. Itulah kisah pengalaman seram yang dialami oleh Lasmini selama merantau di kota Bogor waktu tahun 2017 silam. Sampai sekarang dia nggak pernah mau lagi menerima pekerjaan keluar kota, apalagi sebagai ART di rumah besar. Pengalaman mistis di kota Bogor itu telah meninggalkan trauma psikologis yang sangat mendalam di dalam hidupnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Aku pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video seram lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.